Bab 33. Kenapa jarimu patah? Kakek, jangan seperti ini. Aku benar-benar tahu aku salah, tapi wanita ini juga. Oke, berhenti bicara, kakek. Naura memanggil, tapi kakek sudah berbalik dan berjalan keluar dari ruang operasi. Tidak ada lagi sikap baik. Naura menggertakkan giginya, mengulurkan tangannya dan mencoba menyentuh Hans lagi. Hans, kamu percaya padaku, aku benar-benar sangat mencintaimu. Hans mencibir, terlalu malas bicara, dia langsung melewatinya dan menyeret Sharon pergi. Hans, jangan pergi, Naura mengejarnya, Karel langsung mengulurkan kakinya. Ah! Naura berteriak dan jatuh ke depan. Karel dengan sinis mengulurkan tangannya untuk menepuk wajah Naura yang ketakutan dan mencibir. Naura, kamu mau tahu kenapa aku masih baik hati padamu? Ini hanya karena kamu hamil, aku sangat benci kamu, tapi aku tidak akan melakukan apapun pada janin kamu yang tidak bersalah. Tapi kamu masih memaksa Hans untuk menikahimu, menjijikkan. Naura ditinggalkan sendirian, menggigit bibirnya dengan erat, kebencian di matanya semakin kuat. Tuan Muda Wijaya, apakah kamu ingin mengobati lukanya dulu? Sharon melihat darah di bahu Hans dan tidak mengerti kenapa dia harus meninggalkan rumah sakit dengan tergesa-gesa. Hans memalingkan wajahnya tanpa ekspresi, melihat kekhawatiran di wajah Sharon, dia berhenti sejenak, mengalihkan pandangan, menatap Karel dan berkata, kirim dia pulang. Karel terkejut, bagaimana denganmu? Hans duduk di pintu mobil yang dibuka oleh pengawal. Aku harus buru-buru ke bandara. Kamu masih ingin terbang kembali ke Amerika Serikat? Karel hanya bertanya, tapi dia merasa salah. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa kembali dalam 2 jam? Aku terbang ke Korea kemarin, Hans menjelaskan dengan ringan. Tapi bagaimanapun, kamu harus menyelesaikan lukanya dulu, aku baru saja memberinya alkohol. Karel sedikit cemas, tapi Hans sudah menutup pintu mobil, memberinya pandangan yang tidak diinginkan dan memberi isyarat agar pelayan itu mengemudi di Jayan. Sharon menatap bayangan mobil dengan ekspresi khawatir. Luka Tuan Muda Wijaya akan meradang dan gimana kalau mengenai tulang atau otot kamu? Kenapa? Kamu khawatir? Kamu tadi begitu bodoh. Aku sudah suruh kamu menunduk tapi kamu tetap diam dan Hans jadi terluka karena menyelamatkan kamu. Setelah dimarahi, Sharon hanya bisa menggigit bibirnya dan menundukkan kepalanya. Oke, jangan berisik. Ini pasti hanya cedera ringan, tidak ada otot atau tulang. Ketika kamu kembali, ingatlah untuk mengoleskan salep yang aku tinggalkan untukmu sebelumnya dan jangan ada bekas luka. Duduk di Lamborghini, Karel mengirim Sharon pulang. Sharon tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Tuan Handoko, wanita yang menjalani operasi plastik masih di ranjang operasi. Sudut mulut Karel berkedut, dia benar-benar lupa. Dia segera mengeluarkan ponselnya, memanggil dokter bawahannya dan meminta seseorang untuk melanjutkan operasi. Setelah itu ada pelayan clubhouse yang memanggil, Tuan Handoko, beberapa orang dari kota lain datang ke clubhouse untuk membuat masalah. Karel memaki, memutar setir dan mengemudi di jalan lain. Lamborghini diparkir di depan sebuah bangunan dan Sharon melihat beberapa ukiran perak, Moudra, terukir di atasnya. Karel berjalan ke lobi dengan cepat, menekan lift langsung, menekan sidik jarinya pada panel kontrol digital dan berkata kepada Sharon, kamu pergi ke lantai atas dan tetap di sana. Jangan pergi kemanapun. Sharon menyaksikan Karel keluar dari lift dengan tergesa-gesa dan kemudian melihat papan kontrol numerik lift. Ada total 7 lantai. Lantai pertama hingga ke-6 adalah kunci angka dan lantai 7 adalah sidik jari kunci. Artinya, lantai 7 berbeda, dan saat dia keluar dari lift, Sharon benar-benar merasakan perbedaannya.
Ini seharusnya clubhouse kelas atas, tapi seluruh lantai 7 di sini adalah tata ruang terbuka. Ada rak buku dan meja sofa yang tersebar. Ada beberapa tanaman hijau di dalam pot. Dan yang paling menarik perhatian adalah grand piano kristal di depan jendela, memancarkan cahaya yang indah saat malam. Mata Sharon tercengang. Tangan kirinya tanpa sadar menekan tangan kanannya dan ketika matanya melihat piano, 3 jari yang patah merasakan sakit yang tak terkendali. Tapi dia terus berjalan hingga berdiri di depan piano, semakin terpukau dengan keindahannya. Piano yang sangat berkilau, seolah-olah memiliki kekuatan sihir sehingga Sharon akhirnya mengangkat penutup dan menekan tuts. Terdengar nada piano yang sangat merdu dan sangat lembut, sepertinya piano kayu ini dibuat dari kayu yang khusus. Mata Sharon terkejut, dia duduk di depan kursi piano dengan gembira dan meletakkan 10 jarinya di atasnya, tapi 3 jari tangan kanannya yang patah tidak bisa bergerak sama sekali dan dia tidak bisa bahkan memainkan lagu sederhana. Sharon menyipitkan matanya, "Sial, siapa yang membiarkanmu menyentuh piano ini?" Karel bergegas masuk dan dengan kasar menarik Sharon pergi. Sharon terkejut oleh ketakutan itu, "Aku hanya ingin mencoba dengar nadanya." "Nada macam apa? Aku bahkan tidak bisa menyentuh piano ini, tapi kamu beraninya menyentuhnya. Kamu mau kehilangan tanganmu ya?" Karel berkata dengan marah, mengeluarkan ponselnya dan menelepon, "Datang ke sini dan bawa beberapa alat pembersih." Segera, seorang pelayan membawa alat pembersih. Karel memegang bola kapas dengan pinset dan menyekanya di keyboard piano dengan bahan pembersih. "Tuan, tunggu sebentar," Sharon berkata dengan penuh semangat dan berhenti. "Meskipun alat ini dapat menghilangkan sidik jari, itu akan merusak tekstur dan kalau ada sisa bola kapas jatuh di antara tuts, akan lebih sulit untuk dibersihkan." Karel terkejut, karena piano ini biasanya dibersihkan oleh orang khusus setiap bulan dan dia belum pernah melihat apa yang mereka gunakan untuk membersihkannya. Dia pikir itu hanya bahan pembersih biasa. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kamu meminta pelayan untuk membawa beberapa kain katun bersih, serta sebotol air mineral dan sabun yang tidak mengandung banyak asam. Untuk sesaat, Karel memperhatikan Sharon mengencerkan air sabun dan menyekanya ke atas dan ke bawah satu persatu di sepanjang keyboard piano dengan kain katun yang sedikit lembab. Tindakan itu terlihat profesional, khususnya, rambutnya yang panjang dijepit di belakang telinganya, mengenakan gaun biru panjang yang duduk di depan piano dan terlihat begitu sempurna. Karel tertegun sejenak, setengah dibayar dan tiba-tiba memikirkan satu hal. "Aku ingat, dalam file kamu, kamu tampaknya lulusan sekolah musik, jurusan piano." Tangan Sharon yang menyeka keyboard berhenti, matanya sedikit terangkat dan dia mengangguk perlahan. "Kamu seorang pelajar piano, tidak heran kamu tahu cara membersihkan piano, tapi..." Petik 2. Karel sedikit mengernyit dan menatap tangan kanan Sharon lagi. Dia ingat bahwa 3 jarinya dari jari kelingking hingga jari tengah patah. Bukankah jari adalah hal yang paling berharga untuk pemain piano? Kenapa jarimu patah? Karel tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi. Sharon mengerucutkan bibirnya erat-erat masih enggan berbicara. "Aku tidak sengaja mematahkannya," mengalihkan topik dan bertanya, "Tuan Handoko, kenapa piano ini tidak bisa disentuh? Ditaruh di sini, bukan untuk dimainkan orang." Karel mengangkat bahu, "Klub ini sangat bagus. Ayah Hans adalah seorang pianis, tapi ayahnya meninggal muda, jadi Hans membeli piano ini untuk mengenang ayahnya." Sharon tertegun sejenak, dia tidak menyangka ayah Hans meninggal lebih awal. Tidak heran dia hanya melihat tetua Wijaya sepanjang waktu dan Karel jelas tidak ingin berbicara lebih banyak tentang topik ini, hanya mengatakan, "Pokoknya,
Ingat, meskipun piano ini ada di sini, tidak boleh disentuh. Karel sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, ada seorang pelayan yang menyentuh bahkan memainkan piano ini beberapa kali, tapi sidik jarinya tidak dihapus, dia ditemukan dan berakhir tragis. Sharon menatap, Tuan Muda Wijaya membunuh pelayan itu? Tidak, dia tidak pernah repot-repot mengotori tangannya. Dia membiarkan pelayan merendam tangannya di air es semalaman. Karel mengatakannya dengan tenang, tapi Sharon ketakutan ketika dia mendengarnya. Setelah membersihkan dan memastikan bahwa tidak ada sidik jari yang tersisa, Sharon berdiri dan Karel mendesak lagi, "Ingat, jangan beritahu Hans bahwa aku membawa kamu ke sini. Di lantai 7, tidak ada yang boleh masuk apalagi wanita." "Lalu kamu membawaku ke sini?" Sharon terdiam. "Kamu masih tanya?" Karel merendahkan dan tersenyum lagi. "Selain itu, kamu adalah istri Hans sekarang, bukan wanita biasa." Wajah Sharon memerah dengan tidak nyaman. "Tuan Handoko, kamu tahu itu palsu, jadi jangan mengolok-olok aku sepanjang waktu." Tes. Aku tidak percaya bahwa kamu tidak ingin membuatnya jadi nyata." Karel mencibir, seorang pria dan wanita kesepian yang bersama. Wah. Sharon tidak bisa mendengarkan lagi, mengambil tumpukan persediaan pembersih dan berlari ke lift. "Tuan Handoko, sudah larut, ayo pergi." Hei, untuk apa kamu berlari? Kamu malu ya? Apakah kamu ingin aku mengajarimu beberapa trik untuk menaklukkan Hans? 2 hari kemudian, Hans masih belum kembali. Sharon terus bekerja. Gita menelepon dan mengatakan bahwa setelah pernikahan, dia memberitahu orang tua Misa tentang perilaku buruk Brian. Tapi Misa masih menyukai Brian. Bahkan orang tua Brian tidak percaya itu anak mereka akan melakukan hal seperti itu. Sharon sudah tahu hal ini akan terjadi, kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tidak ada orang tua yang akan percaya bahwa putra mereka adalah pria bajingan yang berpura-pura baik. Sambil menghela nafas, Sharon berjalan ke kamar mandi. Dia memiliki pekerjaan paruh waktu di sore hari dan akan terlambat ketika dia kembali. Jadi dia berencana untuk mandi dulu, lalu dia bisa mencuci muka dan baru akan tidur ketika dia kembali. Kamar mandinya yang luas berukuran 60 meter persegi dan ada jacuzzi super nyaman. Tentu saja, dia biasa mandi di kamar mandi kecil di sebelah kamar tamu, tapi hanya ada pancuran di kamar itu. Tapi wanita mana yang tidak suka menikmati kenyamanan? Karena masih siang hari dan Hans ada di Korea, Sharon mau mandi di kamar mandi ini. Setelah menuangkan gel mandi, Sharon dengan senang hati menggunakan shower puff untuk membuat gelembung. Segera, dengan sekali klik, pintu kamar mandi terbuka. Bab 34, Undangan Pernikahan. Sharon menatap orang yang mendobrak dengan kaget. "Beberapa kinerja GR tidak sesuai dengan harapan aku. Parameter produk jadi dan modelnya setidaknya 1/10.000 kesalahan. Sudahkah kamu melakukan pengujian yang ketat?" Pria itu memiliki earphone Bluetooth di telinga kirinya. Dia berbicara sambil memegang iPad di tangannya. Dengan mata sepenuhnya tertuju pada layar, dia berjalan langsung ke kamar mandi, meletakkan iPad di rak khusus dan mulai berbicara, menonton dan membuka pakaian. Sharon tidak mengerti kenapa pria itu tiba-tiba kembali. Pluk, pria itu melemparkan kemejanya ke tanah, memperlihatkan otot punggungnya yang kuat. Lalu ada bunyi klik lagi, ikat pinggangnya terlepas dan celananya terlepas. Dia melakukannya begitu cepat, Sharon tidak pernah tahu bahwa garis seorang pria bisa begitu indah. Bahu lebar, pinggul yang kecil, kaki panjang dan tekstur otot bergelombang itu. Melihat ini pipi Sharon memerah tak terkendali. Dia belum pernah melihat seorang pria telanjang,
paling-paling dia hanya melihat Doni melepas bajunya dan mengenakan bathrobe. Tapi sekarang Hans akan melepas celana dalamnya. Dengan wajah memerah, Sharon menurunkan kelopak matanya. Dia tidak tahu harus berbuat apa sama sekali. Apakah dia harus berbicara atau terus diam seolah-olah tidak ada di sini? Suara gemericik air terdengar dan suara pria itu akhirnya berhenti. Sharon mengangkat matanya dan melihat Hans melepas earphone-nya, meletakkannya di sebelah iPad dan kemudian mulai mandi. Uap air putih yang berkabut dan membuat ototnya semakin menggoda. Siapa? Karena merasa ada yang menatapnya, Hans tiba-tiba berbalik dan menatap wajah Sharon. Kenapa kamu ada di sini? Aku, Sharon terkejut. Tidak hanya oleh nada suaranya, tapi juga oleh tubuhnya yang kuat bercampur kabut setelah dia berbalik sepenuhnya. Pria itu telanjang, di tubuhnya masih ada busa sabun dan meskipun kacanya agak buram, tapi bagian bawahnya tetap terlihat. Seluruh wajah Sharon berubah warna menjadi sangat merah. Dia ingin menjelaskan sesuatu, tapi dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Tatapan bodoh itu membuat ekspresi Hans semakin muram. Dia berbalik dengan tiba-tiba lagi. Hans bahkan tidak menyeka busa di tubuhnya. Dia mengambil jubah mandi di pengait, memakainya lalu berjalan menuju Sharon, menggertakkan giginya dengan marah. Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Aku tidak. Aku tidak tahu kau akan kembali saat ini. Sharon mengangkat bahu dan menyusut ke dalam air. Dia menciptakan banyak gelembung di bak mandi. Saat ini, dia menutupi tubuhnya seperti dia dikubur di tumpukan salju, hanya menyisakan wajah merah. Tentu saja, dia tidak melihat. Telinga seorang pria juga memerah karena marah. Hans mengerutkan bibirnya, tiba-tiba berbalik dan berteriak, cepat keluar. Sharon tidak berani mengabaikannya, dia dengan cepat membersihkan busa dan berjalan keluar. Hans menunggu di pintu, melihat Sharon keluar, berjalan masuk dengan wajah cemberut, lalu membanting pintu kembali. Apa-apaan? Sharon tidak sengaja melihatnya mandi, tapi pria itu begitu marah. Padahal waktu itu dia kehilangan keperawanannya tapi tidak semarah itu. Sharon kesal kenapa dia terlalu baik, tapi teringat kebaikan pria Yeang menyelamatkannya. Tiba-tiba dia teringat luka di bahu, apakah itu sudah sembuh atau meradang? Setelah memikirkannya, Sharon berjalan ke meja kopi di ruang tamu dan mengeluarkan 2 botol salep. Inilah yang ditinggalkan Karel padanya sebelumnya. 1 botol digunakan untuk mengurangi peradangan dan yang lainnya untuk menghilangkan bekas luka. Ini sangat efektif. Setelah beberapa saat, Hans keluar dari kamar mandi. Sharon melangkah maju dengan salep. Tuan Muda Wijaya, apakah kamu ingin mengoleskan salep untuk cedera bahu kamu? Brooke, seorang pria mengabaikannya, langsung masuk ke kamar tidur dan menutup pintu. Sharon cemberut, berjalan kembali ke meja kopi dan mengembalikan salep itu. Beritahu semua departemen dan bersiaplah untuk rapat. Dalam beberapa menit, suara dingin pria itu terdengar lagi. Sharon menoleh dan melihat Hans mengancingkan mansetnya saat dia berjalan menuju pintu. Headset Bluetooth masih berkedip di telinganya. Apakah semua presdir begitu sibuk? Sharon mengerutkan kening dan menatap punggungnya. Di kemeja putih di bagian belakang bahu, ada titik merah kecil. Apakah itu darah? Tuan Muda Wijaya. Sharon menangkap salep itu, lukamu terbuka. Siapa yang menyuruhmu bicara? Hans dengan cepat memotong sinyal earphone, wajahnya yang tampan tegang dan marah. Sharon terkejut dan mundur selangkah. Aku hanya khawatir tentang lukamu. Kamu tidak perlu ikut campur dalam urusanku. Hans berbalik dengan dingin dan membuka pintu. Sharon melihat bahu belakangnya. Rona merah di kemeja itu tampak lebih besar. Dia tanpa sadar meraih tangannya,
Tuan Muda Wijaya, Tuan Karel meninggalkan salep, aku akan mengoleskannya padamu. Hans melepaskan tangannya dan pada saat yang sama dia berbalik, matanya yang tajam menatap Sharon. Jangan berpikir bahwa aku menyelamatkanmu dan kamu spesial di depanku. Itu hanya untuk dilihat kakek dan jangan menghalangiku. Bang, bang, bang. Salep di tangan Sharon terlempar ke tanah dan botol kaca retak di lantai dan mengotori lantai. Sharon menggigit bibirnya dengan erat dan wajahnya memerah karena takut. Mata Hans sedikit berkedip. Dia membuka bibirnya dan akhirnya mengerucutkan bibirnya dan pergi begitu saja. Bruk, pintu tertutup. Sharon berdiri untuk waktu yang lama, lalu berbalik, mengeluarkan pel dari dapur, mengepel lantai dan kemudian melemparkan sebotol salep penghilang bekas luka lagi ke tempat sampah. Cara terbaik untuk meredakan kemarahan kamu adalah dengan menyibukkan diri. Setelah hanya makan semangkuk mie, Sharon dengan cepat bergegas ke tempat kerja di sore hari. Yang harus dia lakukan hari ini adalah mengenakan kostum kartun berbulu dan berdiri di persimpangan, membagikan hadiah dan pamflet untuk sebuah acara. 1 juta untuk 6 jam, bayarannya cukup tinggi, tapi akan sangat sulit, cuaca panas, mengenakan pakaian berat, tidak semua orang mau melakukannya. Di bawah terik matahari, Sharon baru berdiri selama 1 jam dan dia berkeringat di sekujur tubuhnya dan dia mengenakan tudung kartun yang rumit di kepalanya, kecuali matanya, mulutnya bahkan tidak bisa diekspos. Perlahan-lahan, Sharon mulai merasa mual dan dia muntah. Karena hamil, sangat tidak cocok untuk pekerjaan paruh waktu seperti itu. Pada jam 3, karena terlalu panas, ada lebih sedikit orang di jalan. Sharon melepas tudungnya dan mengambil botol air untuk diminum. Tes-tes, jadi itu benar-benar kakak. Tiba-tiba terdengar suara ejekan. Bukannya berhubungan dengan Tuan Muda Wijaya? Kenapa kamu masih melakukan kerja keras seperti itu? Bukankah itu karena Tuan Muda Wijaya bosan bermain dan dicampakkan? Sharon meletakkan botol air dengan dingin dan menatap langsung ke wajah yang tersenyum. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Itu tidak ada hubungannya denganku. Tidak peduli apa, kamu adalah saudara perempuanku tersayang. Wendy tersenyum. Sebagai seorang adik perempuan, aku tentu berharap kamu dapat menemukan pria yang baik sepertiku. Hufet, Sharon ingin tertawa ketika dia mendengarnya. Tapi dia benar-benar mencibir. Wendy, kamu memanggilku aku kakak, kamu tidak gila kan? Aku gila, oh, aku setiap hari hidup bahagia kok. Mengatakan itu, Wendy mengeluarkan setumpuk undangan pernikahan merah muda dari tasnya dan berkata dengan penuh kemenangan, "Kakak, lihat, ini adalah undangan pernikahan terbaru yang dirancang oleh Doni dan aku, bukankah itu indah?" Kami akan menikah bulan ini. Duh, pasti kamu iri ya. Undangan pernikahan, Sharon melihatnya dan entah kenapa hatinya terasa sakit. Setelah 3 tahun, pernikahan konyolnya akhirnya akan berakhir. Doni, dia akhirnya akan menikahi Wendy. Sangat bagus, sangat bagus. Sharon meremas botol air di tangannya dengan erat, bahkan tidak tahu bahwa botol itu berkerut sendiri. Bukan berarti dia masih menyukai Doni, tapi kenapa selama ini dia hanya menjadi lelucon dan Wendy bisa dapat segala sesuatunya dengan cara licik? Kakak, ekspresi kamu sangat buruk. Apa matahari terlalu panas? Tanya Wendy dengan sadar. Dia telah menunggu lama untuk pamer dan bangga pada saat ini. Bagaimana dia bisa rela melepaskan kesempatan untuk menghina? Wendy mengeluarkan pena dari tasnya, menulis nama Sharon di undangan pernikahan dan meletakkannya di tangan Sharon, berkata sambil tersenyum, "Kakak, aku mau kasih undangan ini ke kamu. Ingatlah untuk membawa Tuan Muda Wijaya bersamamu pada hari itu." Ah, tapi, melihatmu seperti ini, kamu seharusnya sudah tidak ada hubungan dengannya.
Abis ini kamu bisa cari pria kaya lainnya. Meskipun kamu hamil, banyak pria tua kaya yang mau kok dan bakal membesarkan anak haram di perutmu. Kata Wendy dengan senang. Sharon tanpa ekspresi, mengangkat tangannya memegang botol air dan memercikkannya ke kaki Wendy. Ah, Wendy terkejut, dia berteriak dan melangkah mundur. Sepatu hak tingginya tersiram air dan bahkan ada air di dalamnya. Segera, dia menjadi marah. Kamu orang rendahan, kamu berani melemparkan air ke arahku. Jika kamu tidak pergi, aku akan menamparkan wajahmu. Suara Sharon dingin, dia tidak bisa menahan diri lagi. Kamu berani. Tentu saja Wendy tidak bisa menerima hal semacam ini dan ketika akan mengangkat tangan untuk menamparkan, tiba-tiba ponsel di tasnya berdering dan nada dering khusus untuk Donnie. Wendy segera mengeluarkan ponselnya untuk mengambilnya dan kemudian merengek, "Donnie, aku mengirimi kakak undangan, tapi dia memercikkan air ke wajahku dan ingin memukulku." Entah apa yang dikatakan pihak lain, tapi Wendy terlihat kesal dan segera mengakhiri panggilan, tersenyum provokatif pada Sharon. "HMPH, Donnie memberitahuku untuk mengabaikanmu. Sekarang aku dan dia mau coba gaun pengantin. Oh, ya, kamu kekurangan uang ya sampai bagi selebaran di siang hari." Mengatakan itu, dia mengeluarkan beberapa uang kertas merah dari dompetnya dan melemparkannya ke tanah.